दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Di sini nama saya Supriyanto, staf Surabaya Air Muhammad. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bareng dengan materi Bollinger Band dan Stochastic Slow gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita ke materi, ini saya jelaskan sedikit terkait pengertian tentang indikator. Jadi ini seperti ada di layar, definisi indikator adalah perhitungan tematik yang diaplikasikan pada harga saham atau volume yang menghasilkan sebuah nilai yang digunakan untuk mengantisipasi perubahan harga di masa yang akan datang. Nah, kemudian indikator itu dibagi menjadi dua babak, yaitu ada price direction indicator, kemudian non price direction indicator. Nah, maksudnya price direction indicator ini, jadi indikator itu nanti dipengaruhi oleh harga. Tapi kalau non price direction indicator nanti itu tidak dipengaruhi oleh harga. Misalkan kalau volume berarti dipengaruhi oleh total transaksi ya, bukan dipengaruhi oleh harga. Nah, kemudian dari price direction indicator ini dibagi menjadi dua. Itu yang pertama leading indicator, ada stokastik yang akan kita bahas nanti, ada RSI, ada William Percent R, ada CCA dan CMO. Kemudian ada trend follower indikator, ada MACD, ada DMI, ada moving average, ada falling star. Nah, ini bedanya leading indikator sama trend follower indikator. Nah, kalau leading indikator itu nanti, jadi itu harga saham atau harga pergerakan saham atau kalau di forex itu bergerak terlebih dahulu, baru indikator ini akan konfirmasi, akan mengikuti gitu kan. Jadi leading indikator ini bukan acuan kita untuk menebak harga ke depan ya, itu semuanya. Kemudian yang trend follower indikator itu nanti itu lebih cepat mengikuti pergerakan harga. Jadi langsung berubah mengikuti harga. Misalkan ada Pak Bollinger Band yang nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ada tipe-tipe indikator, yaitu ada yang kita bahas nanti kan ada stochastic slow, yaitu masuk di indikator. Kemudian satunya lagi ada Bollinger Band yang masuk ke trend. Di sini belum ditulis ya. Nah, istilahnya osilator itu nanti seperti Bapak Ibu ketahui, ya kan, nanti berdiri sendiri dari chart kalau sudah pernah buka di multichart. Dan nanti kita akan bahas. Sore hari ini kita akan bahas yang ini, plastik osilator sama Bollinger Band. Kita akan masuk ke stochastic osilator. Pengertiannya ya, ini bisa dibaca Bapak Ibu semuanya. Adalah sebuah momentum indikator yang membandingkan harga saham saat ini dengan rentang harga tertinggi dan terendah saham pada periode waktu tertentu, sehingga terlihat apakah harga saat ini relatif masih murah atau sudah mahal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, indikator osilator itu nanti bentuknya seperti skala ya Bapak Ibu semuanya. Ada batas atas, ada bawah, ada batas bawah. Kalau ini tampilannya stochastic osilator. Biasanya batas bawah ini kalau di multichart itu nanti ada batasnya 20. Kalau batas atasnya ini nanti 80. Nah, kelebihan menggunakan
stokastik osilator ini yang pertama karena modelnya osilator ini gampang dibaca. Yang atasnya garis ini garis 80, kalau ini ada angkanya itu overbought. Kemudian kalau bawahnya garis yang biru ini oversold atau garis 20. Jadi sangat gampang jadi membacanya. Tapi nanti penerapannya itu yang agak membutuhkan analisa. Karena nggak semuanya yang overbought kemudian dijual atau yang oversold itu dibeli. Nggak, nanti tergantung kondisi juga. Nah, kemudian yang kelebihan kedua ini yaitu karena ini indikator osilator, itu menunjukkan momentum. Jadi bukan menebak harga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan misalkan di posisi oversold, oh kita beli besok pasti naik atau akan naik cepat, itu bukan seperti itu. Karena ini indikator mengikuti dikonfirmasi setelah harga terjadi. Nah, hanya untuk menunjukkan momentum, misalkan oh ini posisinya oversold. Nah, nanti tinggal kita kombinasikan dengan indikator lain gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak hanya satu indikator ini kemudian kita melakukan aksi beli atau jual, itu kurang tepat. Nah, prinsipnya bisa Bapak Ibu baca di bawah ini, misalkan penjualan saham dengan ketika harga bergerak naik melewati garis overbought. Kemudian penjualan saham dilakukan stokastik bergerak turun memotong garis moving average. Nah, ini dan selanjutnya pembelian saham dilakukan ketika harga bergerak turun menembus garis oversold. Nah, ini misalkan penjualan saham bergerak naik, penjualan saham ketika posisi overbought atau pembelian saham dilakukan ketika oversold. Nah, tapi itu nanti ada terusannya lagi ya, bukan hanya ini teorinya. Nah, untuk kelemahan stokastik ini Bapak Ibu semua yaitu karena ini leading indikator, tentunya tidak bisa menunjukkan harga itu bakal kemana, mau naik atau turun. Bisa menunjukkan naik turun tapi harus dikonfirmasi dengan indikator lain. Nah, misalkan ini banyak yang sudah pakai indikator stokastik ini, biasanya ada miskonsepsi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan posisinya oversold posisinya di bawah ya, oversold, tapi kita melakukan pembelian, oh ternyata tambah turun. Nah, jadi stokastik ini nanti lebih cocok diaplikasikan pada kondisi tren yang sideways ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita aplikasikan di saham yang downtrend, sebentar, ada. Saya ulangi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi miskonsepsi yang terjadi di stokastik osilator indikator stokastik ini biasanya ketika posisi oversold itu buy saja tanpa menggunakan acuan indikator lain. Nah, ternyata setelah beli tambah turun terus biasanya gitu karena posisinya sahamnya downtrend. Atau misalkan ketika sahamnya uptrend kan posisinya pasti overbought terus. Nah, itu terlalu kecepatan jual. Itu biasanya yang sering terjadi di miskonsepsi dipakai indikator stokastik. Tapi stokastik ini lebih cocok di kondisi yang saham sideways. Misalkan saham yang bergeraknya datar itu Bapak Ibu semuanya. Jadi naik turun itu kelihatan titik tingginya itu sama, kemudian titik rendahnya sama. Posisinya kan sideways. Jadi itu lebih cocok. Nanti bisa melakukan pembelian dan penjualan. Ketika oversold bisa melakukan pembelian, ketika overbought nanti bisa melakukan penjualan. Nah, tentunya cara pakai ini stokastik ini harus dikomunikasikan dengan indikator lain. Nah, yang pertama kita nanti akan kombinasikan dengan indikator Bollinger Band. Nah, seperti ini indikator Bollinger Band. Jadi Bollinger Band itu merupakan kan price indikator, jadi bergerak mengikuti harga. Nah,
Indikator Bollinger Band itu nanti terdiri dari 3 garis ini ya Bapak Ibu. Ini ada 3. Ada atas sendiri namanya upper bound, kemudian ini yang tengah ini center bound, kemudian yang bawah ini lower bound ya. Nah, indikator Bollinger Band ini sebenarnya ini pengembangan dari MA atau moving average, tapi dikomunikasikan dengan standar deviasi. Nah, biasanya Bollinger Band itu menggunakan MA20, kemudian kalau yang upper band itu ditambah dengan 2 standar deviasi. Standar deviasi itu apa Bapak Ibu semuanya? Yaitu istilah yang menunjukkan volatilitas, misalnya yang untuk mengukur nilai harga penutupan dengan pergerakan harga rata-rata. Jadi nanti kalau yang upper band itu nanti rumusnya MA20 ini ditambah dengan 2 kali standar deviasi. Kalau yang lower band nanti MA20 dikurangi 2 kali standar deviasi, seperti itu. Jadi semakin ketika standar deviasinya lebih besar daripada pergerakan harga rata-rata, nanti posisinya Bollinger Band ini akan cenderung melebar seperti ini. Tapi kalau standar deviasi itu lebih kecil daripada pergerakan harga rata-rata, nah nanti posisinya akan mengecil. Nah, teorinya kalau kita pakai Bollinger Band, nanti ketika posisi melebihi garis upper ini itu cenderung akan bearish. Jadi waktunya untuk melakukan penjualan. Nah, tapi kalau posisinya di lower band nanti biasanya cenderung untuk bullish. Jadi cocok untuk melakukan pembelian. Tapi juga tidak bisa kita terapkan di semua posisi saham ya Bapak Ibu semua. Jadi kita harus lihat, pertama kita harus lihat trend line-nya dulu. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk di sistem HODS yang di laptop punya Mire. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa kalau catnya miring masuk di menu cat, pilih multi cat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk menampilkan indikator Bollinger Band ini nanti bisa di set di kolom pencarian ini Bollinger Band. Kali nah nanti ini diklik 2 kali akan muncul ini Bollinger Band. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tadi indikator stokastik. Pertama kita set di sini. Kita pilih stokastik flow. Kita klik 2 kali. Nanti tampilannya tadi seperti ini. Jadi saya ulangi yang terkait stokastik indikator ya. Jadi stokastik indikator ada batas bawahnya. Batas bawah ini kalau di angka keterangannya 20. Kemudian batas atasnya keterangannya 80. Jadi ketika pergerakan saham itu di bawah ini, di bawah 20 ini keterangannya itu kan overshot. Yaitu waktunya untuk melakukan pembelian. Tapi kalau posisinya di atas ini titik 80 ini overbought atau waktunya untuk melakukan penjualan. Tapi ingat ya harus dikomunikasikan dengan indikator lain. Jadi enggak, kita harus lihat trend dulu, misalkan sideways, downtrend atau uptrend. Seperti ini. Nah, kita ambil saham Telkom. Nah, jadi langkah pertama ketika kita memakai indikator stokastik yang Bollinger Band, kita cari dulu saham itu, tentukan dulu posisinya uptrend,
sideways atau downtrend. Misalnya kita ambil contoh yang sideways ya, Bapak Ibu semua. Pakai Telkom ini. Nah, jadi kita tentukan titik support dan resisten dulu. Jadi yang menggunakan cara konvensional yaitu dengan menggabungkan titik-titik terendah atau tertinggi dari saham. Misalkan kita tentukan ini kan titik tertingginya di sini. Di bawahnya kan di sini. Jadi kalau kita memakai stokastik ini, jadi kita tentukan dulu uptrendnya, trennya dulu. Jadi kalau ini kondisinya kan sideways, jadi kita nanti masuknya nunggu di posisi support yang bawah ini. Nah kemudian kita lihat dulu posisinya ini kan sejajarnya bawah ini sudah overbought atau oversold. Nah kita nanti kan ambil yang oversold ya Bapak Ibu semuanya. Nah misalkan yang posisi ini, nah ini posisinya seperti ini. Ini kan di bawah garis support. Garis support. Nah kita lihat bawahnya yang stokastik ini kan posisinya di bawah garis angka 20 atau oversold. Nah, itu sebenarnya sinyal untuk melakukan pembelian. Nah, kondisinya oversold, kemudian ini sudah di posisi support. Nah, nanti untuk melakukan penjualannya, nanti di posisi mana, Bapak Ibu semuanya? Nanti di posisi resistnya yang sudah kita buat. Resist yang sudah kita buat kan di garis ini, jadi nanti kita lihat dulu. Nah, ini hampir menyentuh resisten, tapi ini kondisinya sudah oversold. Sebenarnya sudah memberikan sinyal untuk melakukan penjualan. Jadi kalau stokastik ini, kalau kita lihat posisinya kondisinya sideways, kita bisa melakukan pembelian dan penjualan bareng. Maksudnya bisa dipakai dengan kondisi tren yang sideways. Tapi nanti ketika sahamnya uptrend itu beda lagi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa lihat, kita geser ke kanan. Nah, ini kan kondisi sahamnya downtrend. Nah, ini support yang kita buat itu tembus dan mengikuti garis lower Bollinger. Nah, posisinya oversold. Nah, kalau kondisinya downtrend itu saya nggak sarankan untuk melakukan pembelian meskipun kondisinya itu oversold ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita nunggu momentumnya dulu mau reversal, baru kita bisa melakukan pembelian. Nah, ini terbukti kan kita garisnya mengikuti lower band, mengikuti garis ini, terus ini kondisinya sudah oversold sebenarnya, tapi tetap mengikuti garis lower band karena kan posisinya kan downtrend. Nah, kemudian biasanya kalau untuk melihat sinyal reversal itu bisa juga sebenarnya menggunakan Bollinger Band ini. Biasanya itu lebih gampang dikombinasikan dengan indikator RSI, tapi hampir sama dengan yang stokastik yang ini. Jadi biasanya kalau harga pergerakan itu sudah mengikuti garis lower, kemudian itu rebound. Nah, kalau nggak kuat itu biasanya akan turun lagi mengikuti garis lower lagi. Nanti rebound lagi sampai tengah, kembali lagi ke bawah.
Tapi kalau sudah tembus garis yang tengah, garis yang middle MA20 itu middle band ya, ini biasanya akan gerak ke atas. Nah, seperti ini. Tapi kalau kondisinya uptrend seperti ini, mereka akan bergerak cenderung mengikuti garis uppernya, garis yang atas dari Bollinger Band-nya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kondisi ini seperti ini, kita tunggu dulu nanti turun sampai di posisi middle seperti ini. Nah, nanti kita lihat stokastiknya. Biasanya kita tunggu di posisi yang overshot, Bapak Ibu, di posisi bawah sebenarnya. Lebih gampangnya, nanti lebih amannya seperti itu nanti. Jadi posisinya sudah di tengah atau di bawah ini, tapi kondisinya masih uptrend. Nah, seperti ini kondisinya masih uptrend kan kalau dilihat dari sini. Kondisinya di lower band-nya, kemudian kita lihat bawahnya, oh sudah overshot. Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk melakukan pembelian. Tuh, nanti ketika naik lagi sampai tengah kita jual, waktunya untuk take profit. Seperti itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau yang perlu diulangi Bapak Ibu semuanya. Atau kita bisa lihat contoh saham lain, misalkan saham apa yang nah seperti ini kan, harga akan bergerak mengikuti kalau uptrend ya. Nah, ini posisinya downtrend. Tapi kita kombinasikan dengan yang uptrend sebelumnya. Nah, garis support dari uptrend sebelumnya ini. Oh, ini setelah menyentuh support, oh, ternyata itu mantul. Nah, nanti mantulnya jualnya di mana itu di posisi middle band-nya. Middle band tunggu jual, kita tunggu momentumnya lagi. Nah, ini posisinya di bawah sini, tapi ini belum menyentuh sampai oversold ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya itu ketika menentukan reversal itu, nah, kondisinya downtrend, kemudian itu rebound sampai upper atau middle, kemudian turun lagi. Nah, kondisinya kalau yang pertama ini posisinya itu di oversold, tapi kalau yang kedua itu lebih tinggi dari sini. Jadi kalau kita tarik ini akan lebih tinggi, itu biasanya menandakan akan reversal ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya seperti itu. Misalkan kita kembali lagi ke saham Telkom. Nah, seperti ini. Ini kalau sampai posisi ini kan ada rebound. Rebound sampai middle, kemudian tembus lagi sampai upper band yang ini. Ternyata turun lagi sampai di posisi lower band-nya. Nah, kita lihat kondisi stokastiknya ini. Nah, kondisi yang pertama dengan yang kedua ini kan agak lebih tinggi yang kedua. Jadi ini biasanya menandakan akan reversal. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan menggabungkan titik-titik support resisten. Misalnya kita buat di posisi ini. Atau dari pattern. Bisa juga kalau patternnya nanti ini kan patternnya kan double bottom. Nah, kemudian ini sinyalnya juga mendukung. Nah, lower bandnya posisinya di overshot, kemudian ini rebound sampai upper, kemudian turun lagi sampai titik lower bandnya, garis yang bawah ini. Nah, kita lihat ini stokastiknya menandakan overshot juga, tapi ini lebih tinggi dibanding yang pertama. Biasanya itu menandakan akan reversal. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya, cara menarik garis support dan resisten. Bagaimana Pak?
Nah, karena kalau kita ini kan lihat materinya kan Bollinger. Nah, sebenarnya acuan support resisten dari 3 garis ini ya. Ya, ini kan ini resisten. Nah, kita lihat posisinya di mana. Kalau saham itu posisinya di bawah ini, di posisi lower band-nya, nanti titik resistnya di tengah ini, di kondisi yang middle band. Jadi kalau kondisinya sideways, kita hanya bisa melakukan pembelian di lower band. Nah, nanti untuk penjualannya nanti bisa di middle atau di upper garis yang atas ini dan yang di tengah ini. Nah, untuk supportnya ini nanti bisa menggunakan garis bantuan atau kita lihat dari garis lower band-nya ini, Bapak Ibu semuanya. Misalkan ini tembus, nah ini perlu hati-hati juga ya. Itu bisa juga sinyal untuk kita jual dulu, karena nanti trennya akan berubah. Bisa saja trennya akan downtrend seperti ini kan. Ini garis supportnya kan berubah. Untuk menentukan garis support resisten nanti tergantung trennya seperti apa. Kalau trennya sideways itu seperti ini. Jadi kita menggabungkan dari titik-titik terendah. Kalau yang support, kalau yang resisten nanti bisa mengunci titik-titik tertinggi. Kalau kondisinya sideways seperti ini. Tapi yang kalau posisinya itu uptrend, nah itu beda lagi nanti cara menentukannya. Nah, kita bisa menggunakan moving average atau dari Bollinger ini sebenarnya juga bisa. Jadi ketika harga saham ini naik mengikuti upper, nanti kita tunggu saja di supportnya berarti di middle band dan di lower band. Nah, jadi nunggu koreksi kira-kira sampai middle. Nah, kita lihat kondisi stokasinya seperti apa. Oh, ini masih belum oversold. Nah, kita nggak masuk dulu sebenarnya kalau untuk amannya. Nanti kita cari saham yang bisa seperti itu. Misalkan kondisinya sudah uptrend, kemudian koreksi di middle atau di lower, tapi ini posisinya oversold. Misalkan saham. Nah, ini ada Wood. Nah, Wood ini secara weekly. Nah, weekly ini kan kondisinya kan masih uptrend. Nah, ini kan bergerak mengikuti upper, turun lagi sampai middle. Oh, ternyata mantul lagi. Nah, ini nanti kita tunggu dulu di middle ini ya. Nah, kalau dalam strategi Bollinger Band kita, karena kan posisinya sudah di atas di posisi upper band, nanti kita tunggu di posisi tengah. Karena kan kalau historisnya, ini ketika middle, ini selalu mantul. Satu, kemudian naik lagi, turun sampai middle. Nah, kita berarti kembali lagi ke daily. Saham putih ini kondisinya masih uptrend. Nah, kalau kita menggunakan stokastik dan Bollinger Band, nah ini kan bergerak naik mengikuti garis upper band. Nah, kemudian turun mengikut sampai kita turun sekian ya, sampai middle band, sampai upper bahkan. Tapi ini kita lihat posisi bawahnya di posisi stokastiknya ini masih belum oversold ya, belum di bawah titik 20. Jadi itu sebenarnya belum sinyal untuk melakukan pembelian. Kita tunggu dulu, tunggu kesempatan lain, tunggu waktu dulu atau cari saham lain sebenarnya. Oh, ternyata ini setelah sampai lower itu rebound lagi, naik sampai upper, oh turun lagi. Nah, sampai sekian. Nah, ini ya, yang posisinya seperti ini yang cocok sebenarnya. Ini kan posisinya kan di posisi lower, kondisi sahamnya masih uptrend, stokasinya ini oversold. Nah, saham-saham yang seperti ini ya sebenarnya yang cocok kita melakukan untuk melakukan pembelian. Karena untuk cari amannya ya.
terbukti setelah nggak lama saham ini rebound lagi mengikuti garis uptrendnya sampai sekian. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Pak mau tanya, bisa dikatakan overshot itu masuk di angka atau rank angka berapa? Begitu pun overbought. Nah, kalau kita lihat dari stokastik, overbought overshot tadi kan ada titik ini, 80 dan 20 kalau ini angka psikologis dari stokastik. Jadi kalau ini angkanya di bawah 20 itu menunjukkan overshot. Tapi kalau angkanya ini di atas 80 itu overshot. Overshot itu titik jenuh untuk melakukan penjualan. Kalau overbought tadi titik jenuh untuk melakukan pembelian. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kita cari saham lain misalkan Era. Nah, seperti Era ini. Nah, era ini kalau kita tentukan yang atas kan ada sideways sebenarnya. Kita tentukan titik tertinggi, kemudian kita tentukan bawah. Nah, kondisinya masih uptrend. Nah, ini kita tunggu sampai overshot. Nah, ini posisinya di middle, di bawahnya ini overshot ya. Kita beli, masih ada kesempatan naik tinggi sedikit sampai hampir menyentuh lower, tapi turun lagi ya, turun sampai ke middle lagi. Middle lagi kita tunggu sampai posisinya overshot, tapi ini belum sampai overshot sebenarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Harga saham nanti akan mengikuti kalau di atasnya upper itu harga akan jatuh balik lagi ke posisi middle. Atau bisa sampai turun ke posisi lower. Jadi harga saham itu kegeraknya di dalam kurung ini ya, kurung antara garis atas dan garis bawah ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Ini ada yang tanya LSIP. Nah, kita lihat saham LSIP ini sebenarnya trennya ini masih uptrend, tapi kalau dari tren terdekat ini posisinya kan sideways. Sideways atau posisinya mendatar kan. Kalau kita menggunakan ini stokastik, tunggu ini kalau stokastik dengan Bollinger Band ya. Tunggu dulu nanti posisinya di bawah sini. Dengan kondisi stokasinya nanti posisinya di overshot. Nah, baru nanti kita bisa melakukan pembelian. Atau ini sudah naik melebihi garis middle-nya ini nanti. Garis middle-nya nanti kita bisa melakukan pembelian. Tapi lebih amannya masuk di posisi lower ya. Kan ini kan kondisinya sideways. Masih di posisi lower, nanti posisi middle kita jualan. Atau dijualnya di posisi upper. Seperti itu. Jadi harus bersabar dulu ya, karena ini kondisinya masih sideways, jadi cenderung datar. Nanti mungkin nunggu laporan kuartal 1 LSIP ini rilis, kalau itu bagus, dan prediksi kan bagus karena harga SIBO-nya kan naik. Nah mungkin itu baru ada sentimen yang bisa ini ngangkat ke
naik lagi. Nah, ini nanti ketika ini akan record dari 1400 mungkin nanti bisa lebih kencang lagi sampai di 1700 mungkin ada yang prediksi itu analis. Untuk tahun ini ya, tapi prediksinya masih panjang karena untuk investasi belum proses juga. Oh, yang BPKP suaranya hilang. Nah, BPKP ini sebenarnya dari tren weekly-nya kan masih uptrend. Nah, tapi kondisinya ini masih mungkin koreksi ya. Nah, ini kan fluktuatifnya semakin mengecil dilihat dari poinnya yang semakin mengerucut ke tengah. Nah, ini kalau mau average atau mau beli, kita tunggu dulu di lower band di sini. Atau lower band ini nanti kan mengikuti akan bergerak mengerucut ke tengah mungkin bisa di sekitar 475 480-an. Nah, tapi kita lihat nanti posisinya yang di stokastiknya seperti apa. Kalau posisinya ini sudah di overshot, nah itu momentum. Nah, momentum kita tinggal mengepaskan yang ini. Dan harganya ini sudah posisinya di lower atau belum. Itu kalau bisa di lower, kalau posisi di lower nanti mungkin bisa beli, atau yang sudah dulu sudah punya bisa average lagi. Memang kalau kondisi fundamental perbankan kan kuartal 1 ini masih kondisinya masih tertekan ya prediksinya. Jadi laporan keuangan Q1 masih banyak yang minus. Jadi perbankan mulai up itu diprediksi di kuartal 2 kalau perbankan. Jadi kondisinya hanya seperti ini, hanya geraknya Bollinger-nya kan relatif pendek ini. Kurang lebih seperti itu. Tolong bahas friend. Nah, friend, kalau kita lihat berita akhir-akhir ini kan mau melakukan naik isu di harga 120 dengan bonus waran, bonus waran di harga 100. Kemudian selain itu ada berita lagi, friend itu hutangnya, debiturnya kan diganti dengan harga saham di harga 100. Nah, logikanya kan kalau harga saat ini di posisi di bawah 100, paling enggak kan harga itu akan digerek di 100 atau bisa lebih. Karena reknya juga di atas. Biasanya kalau reknya di harga atas itu harga akan cenderung ditarik, apalagi kan ada pemberesnya barang. Nah, kalau secara teknikal, friend ini sebenarnya sudah pick out dari 89. Nah, 89 ini kita ambil dari titik resisten yang tersentuh. Ini selain Bollinger ya, dari resisten. Breakout, oh ternyata naik. Mungkin ini volumenya mulai membesar. Karena kan Bollinger ini tandanya sudah akan cenderung melebar. Nah, kalau kita friend, dulu kan kemarin sudah naik sampai resist, oh ternyata turun lagi. Turun sampai lower. Nah, ini posisinya oversold. Sebenarnya dulu di posisi ini kan masuk. Nah, ini berhubung sudah naik, oh ternyata sudah breakout juga. Jadi kalau yang masih pegang ini bisa di hold dulu karena sudah breakout. Mungkin nanti akan bergerak mengikuti garis upper band-nya ini. Sampai kira-kira 110-an lah mungkin. Kan resistor selanjutnya di 110. Seperti itu. Kalau mau masuk friend ini nanti nunggu dulu koreksi sebenarnya. Nunggu dulu koreksi sekitar 89 atau sampai ke middle-nya. Koreksi ke middle nanti bisa melakukan pembelian. Middle kemudian didukung dengan stokastik yang oversold. Karena kan sudah breakout dari uptrend.
Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, simpelnya seperti itu ya. Tadi saya ulangi, kalau Bollinger tadi kan terdiri dari 3 garis. Nah, ada upper, ada middle, ada lower. Bollinger ini pengembangan dari moving average. Dari moving average 20 biasanya. Yang atas ini dari moving average 20 ditambah standar deviasi. Standar deviasi itu yaitu perbandingan antara rata-rata dengan volume. Standar deviasi nilai penutupan ya. Jadi pergerakan dari harga penutupan dibanding dengan nilai rata-rata. Jadi semakin ketika standar deviasinya tinggi maka harga sahamnya akan cenderung melebar. Nah, kalau soal hasil tadi ada titik psikologis ya. Kalau di bawah 20 namanya overshot, kalau di atas 80 overbought. Kalau di posisi overshot nanti ada standar ya. Standarnya itu untuk melakukan pembelian. Nah, tapi kita lihat dulu nanti kondisinya seperti apa. Uptrend, downtrend atau sideways. Nah, nanti kita perlu tentukan itu. Nah, untuk melihat uptrend, downtrend, sideways nanti bisa menggunakan Bollinger ini atau menggunakan moving average. Nah, misalkan ini yang kalau moving average nanti bisa pakai MA 8, 20, 50, misalkan kondisinya uptrend, di posisi MA 8 nanti bisa nunggu dikoreksi di MA selanjutnya, kemudian lihat posisi ini overshot, sudah overshot atau belum, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau overbought itu cocoknya untuk ketika di saham-saham bullish kemudian ini overbought itu biasanya lebih cocok ya. Jadi misalkan sahamnya bullish seperti ini kemudian turun sampai middle atau lower, nah itu cocok untuk melakukan pembelian. Kalau sideways kita bisa melakukan pembelian dan penjualan dengan tadi melakukan titik support resisten tadi ya. Misalkan di sini dengan di sini nanti posisinya di tengah, kemudian posisinya ini sudah overshot. Nah, ini bisa melakukan pembelian. Ketika naik sampai ke atas ini garis resisten ya atau lower bandnya ini bisa jualan. Nanti nunggu koreksi lagi sampai posisi overshot. Nah, terus kemudian jualnya di ini di upper lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau garis supportnya sudah tembus, nah itu perlu kita juga harus hati-hati, bisa melakukan pembatasan minimal atau rugi sedikit lah. Nah, untuk kita fight lagi di harga bawah. Kurang lebih seperti itu. Pak, garis putus warna merah, apakah otomatis muncul saat kita mengenai data PPT? Oh, yang putus-putus ini kita tentukan sendiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nggak ada. Garis-garis putus-putus ini tadi yang support resisten untuk membantu saham sideways tadi. Sebenarnya kalau Bollinger Band hanya kalau Bollinger Band hanya ini ya, jadi hanya 3 garis ini ada upper, middle, sama lower. Nah, kondisi upper kalau ini waktu kan teorinya untuk melakukan penjualan, tapi kita lihat kondisinya dulu. Uptrend atau downtrend atau sideways. Ada pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan pada waktu band menyempit bagaimana kita band akan bergerak ke atas atau ke bawah.
Nah, band itu bergerak ke atas, akan melebar atau menyempit itu kan dipengaruhi dengan itu pergerakan harga standar deviasi tadi ya. Kalau standar deviasinya tinggi atau nilai penutupannya itu tinggi, atau tingginya itu bisa ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas nanti mungkin bisa akan melanjutkan uptrend, tapi kalau ke bawah ini bisa downtrend, biasanya seperti itu. Kalau seperti ini kan sudah menyempit kan. Ini kalau posisinya ini turun ke bawah, ini kan turun bawah, misalkan bawah dari sini, dari 75 ini, mungkin ini juga akan melebar, karena kan banyak yang melakukan penjualan mungkin. Tapi kan posisinya ini kan naik ke atas. Nah, ini kan garis akan mengikuti garis upper ini. Nah, dikombinasikan lagi dengan, nah ini kita tentukan titik resisten yang support resisten yang mungkin dulu sudah pernah belajar cara membuat titik support resisten. Nah, oh ternyata breakout. Breakout kan ini akan konfirmasi uptrend. Jadi nanti kita kalau sudah punya sahamnya di hold dulu. Nah, misalkan sudah punya di 90 atau di 81 kita hold dulu, karena kan sudah breakout. Kalau teorinya Bollinger Band ya disuruh jual sebenarnya. Atau stokastiknya ini masih belum overbought. Nah, ini bisa di hold dulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bukan memprediksi bandnya akan menyempit atau melebar ya, tapi kita fokusnya di harga. Di harganya itu posisinya di mana? Kalau posisinya saham ini uptrend, oh tapi ternyata posisinya di upper, kita lihat dulu stokastiknya. Oh posisinya di oversold, nah ini kan konfirmasi untuk melakukan pembelian. Nah, jadi fokusnya nanti ke harganya ya. Kalau ini kan hanya mengikuti saja. Misalkan posisinya ini kalau posisinya sideways, nanti kan kalau pas pos ini uppernya ini kan untuk agar kita melakukan pembelian, penjualan maksudnya. Jadi ketika sudah menyentuh upper, kalau sahamnya sideways ya kita lebih baik jual. Nanti tunggu lagi di posisi middle atau lower seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya? Kalau nggak ada, mungkin edukasi hari ini saya rasa cukup. Seperti itu ya, penjelasan terkait Bollinger Band dan stokastik. Aplikasinya seperti itu. Jadi kita nggak asal nembak beli, tapi kita juga harus perhatikan banyak sinyal ya. Ada kita beberapa sinyal. Beda masih dengan stokastik. Kalau MACD kan indikator pelacak tren, kalau stokastik sebenarnya indikator volatility ya. Volatility itu misalnya saham ini momentumnya oversold atau overbought, titik sudah jenuh beli atau titik jenuh jual. Kalau stokastik itu sebenarnya seperti itu. Kalau saya pakai stokastik itu lebih cocok yang posisinya sideways, itu lebih enak. Soalnya kan kita tinggal tunggu di posisi oversold, kemudian tunggu di bawah. Sideways itu yang datar. Kalau MACD itu kan indikator pelacak tren. Jadi cocoknya yang sahamnya downtrend atau uptrend MACD. Kalau MACD dipakai saham sideways itu kurang begitu cocok. Seperti itu.
Jika nggak ada pertanyaan, mungkin edukasi sore hari ini saya rasa cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Oh ya, minta tolong Bapak Ibu semuanya untuk mengisi kuesioner yang saya kirim di chat ya. Tolong diisi untuk edukasi hari ini, responnya seperti apa. Mungkin nanti jika ada yang kurang jelas bisa disambung ke stafnya masing-masing untuk penjelasan ini terkait Bollinger Band dan stokastik. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan, semoga kita untuk kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.